ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya, nggih, seneng dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu alal maksiatan. Niki teori umum. Kemudian wali itu bilang fa'alisni ya yasal mustaghisin, maka tolonglah saya ya Allah karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, ngelawan hubul dunya, ngelawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni famang dalladhi yarhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Iki dawuhe wali. Niki napa nggih cara tiyang sakniki psikologi niku tiyang wong ati cilik napa? Wong ati cilik. Jenengan mbek kula wis wong dablek dadi ora usah wedi donya. Dadi nek sampean kan angen-angen urip ku sugih, nek sugih ngamal bangun masjid. Dadi tulul amali sampean ku keren napa? Kaya ono sugih bangun apa? Masjid terus bojo papat. Nurut kabeh ana tambane. Papat nurut kabeh. Dia anak soleh kabeh. Allah. Iku ora tulul alim kabeh. Iku ora tulul amal iku fantasi iku jenenge. Itu fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani. Seneng donya ku ngrusak napa kan gak seneng duwe dhuwit, duwe mobil, ngaturi kiai, ngurmat mai kiai. Soale dadi apik. Wa syaitanu adolani lani bener nih. Setan menyesatkan saya. Jadi cari singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ngene. Pangeran saking senenge menungso. Iku nak sesate digolekno kambing hitam, iku digekno setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah maksudnya. Bagus iku. Kan kok kowe ini wis sesat to? Nah, kok nak ketemu pangeran, kenapa kowe sesat? Niku wonten setan bagus. Ya kemungkinane loro. Pangeran maklumi mergo kowe korbane setan. Utawa tambah ngebresno kowe ning siksa. Mergo ngambing hitam napa? Setan. Kemilah ndi potensi ini. Jadi nak cara hikam niku setan mindilu hadidar. Mindil niku tisu atau kacu. Setan tiga pangeran itu gelap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalahnya. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini loh kemana? Ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu iku nyalahno kowe ta nyalahno cahayu sing ngerayu kowe? Enggak sing normal ya. Nyalahno sing ngerayu. Mergo kowe reputasine khusuk misal. Khusuk campur radio duwe itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti 21 khusuk nomor radio duwe. Iku solid dari godaan setan. Ada khusuk tok di duwe masalah. Utawa di duwe tetap khusuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nak kepengen nolak apa? Setan khusuk mbek radio duwe. Wah iku hebat. Itu benteng terbaik. Tapi kira ora siap kan? Ya orang ora iso ngerayu to, genong SMS yo dhuwit kok. Traktir iku yo. Terus wong nek nanti dhuwit aurane ra ono, wedok delok wis ora seneng. Wong ngisi ubel ora kuat. Wis melarat iku masyaallah tenan. Barokah mesti dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Khusyuk. Mereka nak melarat rada khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit. Mbok nyolong, mbok nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, nyun sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Enggak senangnya bukan karena apa-apa. Karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Wong soleh pas-pasannya kok kepengen jadi wali gitu. Nomor dua kan nggak baik lah kita nyanyi Abdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali sing resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh boy terus jadi wali, maksudnya kok ora ikhlas lah, ndak keriting terus wali kan, maksudnya nak gue lah, nak wong liya jadi wali monggo lah. Gak misalnya ujuk-ujuk Mustafa Wali kowe gelem nyucup gak, misalnya ujuk-ujuk ketaruhin ujuk-ujuk jadi wali, kan koyo keberatan. Maksudnya ya
Bukan apa, ini kan menyangkut harga diri. Tapi nek sing diwali dadi wali ku wong ganteng-ganteng Mbah Mun Salim Alamah ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Kayak pengen dadi wali ya apik, pengen dadi ahli swarga ya apik. Karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenan. Kalau nganti ngomong ini ngarepe pangeran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini tuh bagus karena itu satu-satunya cara atau di antara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lah keduren. Ketua wali sitok wae maksudnya sing wali-wali biasa wae. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu ngidolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara ngidolano wali, krungu-krungu syaratnya dadi wali ku wiridan, bengi-bengi wiridan. Meskipun motifnya kepen dadi wali. Meskipun malaikat ya ada respon maksudnya. Maksudnya mangkel ae malaikat. Wiridan arang-arang yang kepengen dadi wali. Kowe ra kena azab wis apik, mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Sono sing wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya. Siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu Ibbi zikri solihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani. Pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali. Akhirnya anak pertama itu kebenaran. Michael Jackson itu sopo. Betul apa ini. Semua gambar yono, gitar yono. Sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju. Kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya ngono. Maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Lu paham tenan to ora bisa dua. Mulane ke dokumen jadi wali tak mbaro. Aku duwe trik ngelawan setan. Karena itu paham ya. Saya kemarin jagungan sama Gus Azaim yang punya pondok Situbondo. Gejog-gejogan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongannya cek para pangeran ya. Para tenan Gusnya sebetulnya. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditomone pangeran ya nunggu ketuane lah, mosok enak kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa? Innal ladzina yarmunal musaratil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azam hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau hormat, karena dulu muktamar yang 84 ya kan di siapa? Ki As'ad di Situbondo. Saya kemarin hormat hallnya beliau. Saya ditanya. Ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Ambek gue kan gak mungkin aku takok. Maksudnya timbal balik carane dadi wali kan. Aku gak jalur sing uraan sing cepet. Ya kena meleh jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Saizuddin bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe urung lanang nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa wae kecuali eling Allah. Akhirnya kan jajal-jajal koyo apa dadi wali ngene wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab macam-macam. Jenenge latihan kan, jenenge latihan, itu salah no. Tapi kan terus bergaya resi apa? Bergaya resi.
nangis. Meskipun akhirnya bareng ditakoki ya mergo mikir utange tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gambar ning kamarmu kayak gambar wong wayu montok wayu. Nara ngenes itu. Ngenes siji kok aku ora di bojo ngono iku wis kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan, dikai kafan. Kemudian sholat kebar delok iku sholat meneh. Saiki ora digo seni. Wah repot kena seniman kok opo dadi apa? Seni. Pemenang Jokono es apa? Dracula es pocok ngono akhire barang-barang ngono senapa. Jadi saya pastikan kalau sampean ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlekane ngono. Wah, kayak wong lanang opo mau ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal-hal ke sana. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak ora ngeling Allah nganti lali segalanya. Bengi-bengi lewatian mau lampu dipuwate ini. Suwe eling pangeran. Astagfirullah. Wes anak delok TV di buaro ana wong anan di baro telepon radio angkat. Anjen ngangkat. Iya ngake utang tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kaya kanca. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun. Wong rong alim nak rong iso maca muin lanyah. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Nah, mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah, melane kalau suwun soe kudu seneng wong soleh. Melane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Piye jajal ki bayangno seneng Nabi, pokoke seneng Nabi langsungan lho maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi ku mesti, tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan Gus Azaim ke saya, banyak wali yang mengartikan faula ikama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engko nang misale enak ya jadi nabi misale. Wah, anak buah wah deh. Terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah gitu. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, napa dibina ulama. Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglairno wong soleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandekman nabi garwane akeh njen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyah ya kedo dadi habae wong soleh-soleh. Mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng mbek ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi gak pernah ngaji, jare ana enak mesti pikiran enak dadi Gus Ba. Umate akeh. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo kacau kan?
Tapi kalau senangnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung senang Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu iku dhewean ning guwa. Wong mun taut-tautkan diri ning guwa. Bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, ra bakal ana nabi neh. Dadi dekne wis menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai nabi kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kowe ora ngarah krungu tarikh iki tak jamin. Kowe iki ning kitab gedhi ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Kita ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek ambek ganjaranku mulang iku jak ganjar kemulang ora usah mbok tiru. Ben ganjaranku ora kakean ora usah mbok tiru. Ben kowe yo di ganjaran maksudnya ganjaran ngaji mek ganjaran sing. Sana kira itu sebenarnya untuk aku ning akhirat kan lumayan, dia hak tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus ra imbang gitu. Aneh-aneh. Harus ini tersinggungan kok cawe itu biasa wae maksudnya. Kanjeng Nabi niku Fatu Mekah niku kan membawa pasukan besar. Pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini. Supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini. Itu terus saat ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Cek hebate kerajaane ponakanmu. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur bocah ora pahaman. Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahe akeh. Enak jadi anak buahe akeh. Ya saat terus enak jadi ratus jagat anak buahe akeh. Saat terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, nggih memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ina nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Dadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Nah, ngenyek kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok ning omah untuk setoran. Loh betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nak ke membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya semua. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah.